2CT7. Then he handed it to us, and we just went, boop, boop. I don't feel anything. World around you. It's clear. But there's messages in every game. Nah, kita sudah lihat gimana narkoba begitu ngerusak hidup penggunanya. Mulai dari dampak fisik, psikologis, spiritual, sampai ke dampak sosiologis. Upami cek urang Sunda, kudu seubeuh memeh dahar, kudu nepi memeh indit. Pikirkan dampaknya sebelum bertindak. Tapi gimana sih sebenarnya narkoba itu bisa masuk ke Indonesia, khususnya Jawa Barat? Kurang lebih 80% narkotika yang masuk ke Indonesia itu berasal dari luar negeri. Untuk itu masuk penyelundupan narkotika dari luar negeri, ada beberapa provinsi, diantaranya adalah Sumut, Aceh, Riau, Kepri, Kalimantan Barat, Kaltara. Setelah itu, narkoba didistribusikan ke DKI Jakarta, lalu dipecah ke berbagai provinsi di Indonesia. Di Pulau Jawa sendiri, ternyata Jawa Barat adalah provinsi dengan pendistribusian narkoba terbanyak. Lalu, gimana sih caranya menangani kasus narkoba yang semakin hari semakin bertambah? Segala penanganan kasus narkotika dilandasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang ini telah mengatur sanksi-sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar. Bagi orang yang memproduksi atau mengedarkan, tentu sanksi hukumannya lebih berat daripada orang yang menggunakan saja. Khusus untuk pengguna akan ada penanganan khusus, yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan bagi pengguna narkoba yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang jadi pertanyaan, susah nggak sih untuk mendapatkan layanan rehabilitasi? Oh, tidak bosku. No. Malah sebaliknya, gampang banget. Langsung datang saja ke klinik BNNP atau BNNK terdekat. Di sana, pengguna narkoba akan dilayani oleh petugas untuk melakukan penerimaan awal supaya bisa diketahui permasalahan dan kebutuhan layanan rehabilitasinya. Apakah perlu rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan? Dan satu lagi, program rehabilitasi dari BNN ini gratis loh, tak kedah mayar. Nah, sekarang kita bahas tentang tahapan program rehabilitasinya. Pertama, pecandu narkoba akan mendapatkan rehabilitasi medis untuk menghilangkan efek penggunaan narkoba secara fisik. Kedua, mereka akan mendapatkan rehabilitasi sosial untuk menghilangkan efek penggunaan narkoba secara psikis dan sosial. Lalu yang terakhir, pecandu akan mendapatkan program pasca rehabilitasi, yaitu pendampingan untuk kembali ke masyarakat dan pencegahan jika mereka kambuh. BNN juga menjamin kerahasiaan identitas pasien dan tidak akan dipidanakan ketika mengikuti layanan rehabilitasi. Ulah hari uang pokoknya mah. Oke, setelah bahas rehabilitasi, sekarang kita bahas penanganan narkoba melalui regulasi hukum. Hukuman pidana bagi tersangka kasus narkoba tertulis mulai dari pasal 111 sampai pasal 148 di Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 menyebutkan setiap penyalahguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 1 sampai 4 tahun. Tapi kalau dia terbukti hanya sebagai korban, dia wajib menjalani rehab medis dan rehab sosial. Khusus bagi orang yang mengedarkan narkotika tanpa izin pihak berwenang, bisa dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 sampai 20 tahun, bahkan sampai pidana mati atau penjara seumur hidup. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mekanisme dan prosedur penanganan kasus narkotika adalah sebagai berikut. Pertama, tersangka ditangkap beserta barang bukti. Kedua, penyidik menghubungi kejaksaan tentang status barang bukti. Ketiga, barang bukti diserahkan ke lab forensik untuk diteliti. Dan terakhir, pemusnahan dengan cara dibakar habis sampai nggak ada sisa. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kalau narkobanya dibakar, apakah asapnya nggak berbahaya? Kayak orang teler deh gara-gara hasupna. Tenang, pembakaran narkoba dilakukan dengan menggunakan insinerator. Jadi, asap dari hasil pembakarannya akan bersifat netral dan tidak ada lagi kandungan narkobanya. Lalu apakah kasus narkoba hanya bisa ditangani dengan rehabilitasi dan hukum saja? Tentu saja tidak. Mari kita lihat skema kerja dari BNN ini. Narkoba muncul karena adanya permintaan dari masyarakat. Ketika ada permintaan, otomatis akan ada penyediaan. Kalau ini disalahgunakan, akan melahirkan pecandu atau pengedar baru yang akan kembali memunculkan permintaan dan penyediaan.
Untuk pecandu akan ditolong dengan rehab, sedangkan pengedar akan diberantas dengan hukum yang berlaku. Tapi lingkaran permintaan dan penyediaan tidak akan berakhir kalau permintaan dari masyarakat selalu ada. So, dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan partisipasi dari masyarakat luas. Nggak cukup hanya dari pemerintah dan instansi tertentu. Seperti peribahasa Sunda, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Urang teh kudu kompak. Bagaimana masyarakat dapat membantu menangani kasus narkoba ini? Menurut hasil penelitian UNODC, unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga dihitung sebagai tolok ukur keberhasilan. Selain itu juga, keluarga adalah lingkungan pertama di mana seorang anak dapat bertumbuh. Kalau anak itu tumbuh dalam keluarga yang sehat, resiko dia pakai narkoba menjadi kecil. Karena itu, pada tahun 2021 ini, BNNP Jabar akan fokus mencegah pengedaran narkoba mulai dari ruang lingkup keluarga dan sekolah supaya dapat mengurangi permintaan dan penyediaan narkoba, serta mengurangi kerusakan diri terhadap narkoba. Hayu kita sama-sama edukasi dini mengenai narkoba. Jabar bersinar, Jabar juara. Salam sehat tanpa narkoba.